Haleluya, salam damai sejahtera di dalam cinta kasih daripada Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi Bapak Ibu semua yang diberkati sama Tuhan. Kamis pagi ini tanggal 23 April 2026, waktu berjalan terus. Minggu depan, saudara ingat kata-kata saya, selalu saya ingatkan, mohon maaf. Saya ingatkan Bapak Ibu, minggu depan, Kamis depan, itu tanggal 30 April 2026 adalah hari yang terakhir. Berarti kita tinggal 7 hari kita berada di bulan April. Minta sama Tuhan, dekat dengan Tuhan Yesus. Kalau kita dekat dengan Tuhan Yesus, hidup kita aman, tenang, tidak goyah. Kita mau baca firman Tuhan pada pagi hari ini. Mazmur 105 ayat 1 sampai 5 dikatakan, orang-orang percaya kepada Tuhan tidak akan goyang selama-lamanya. Hanya dekat Tuhan, dekat dengan Tuhan Yesus. Untuk itu terbukti nyata. Saya sudah selalu berkata, tiap hari, tiap saat kita disertai Tuhan. Sampai Bapak ingat ya, minggu depan, atas rahmat dan anugerah Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bersama Bapak Ibu, bersama saya, dipelihara sama Tuhan, diberikan banyak umur, sampai kita sama-sama dapat mengakhiri 30 April adalah hari yang terakhir minggu depan dalam bulan April, dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus Tuhan Yesus Kristus. Kalau Tuhan yang menjadi awal hidup kita waktu kita masuki 1 April, sampai nanti minggu depan adalah tanggal 30 April bersama dengan Tuhan Yesus. Hanya dekat dengan Tuhan Yesus saja aku rasa sangat-sangat tenang. Amin, haleluya. Daripada nyala keselamatanku, amin, haleluya. Hanya Dialah gunung batu, hanyalah Tuhan Yesus kota bentengku. Aku tidak akan goyah selama-lamanya, amin, haleluya. Di dalam Mazmur pasal 62 ayat 2 dan 3, demikian firman Tuhan, amin, haleluya. Hanya dekat Allah saja aku sangat-sangat tenang, amin, haleluya. Daripada nyala keselamatanku, amin, hanya Dialah gunung batu dan keselamatanku, kota bentengku. Aku tidak akan goyah selama-lamanya, amin. Itulah firman Tuhan. Ya Tuhan, punya mula kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyuran dan keagungan. Ya, segala-galanya di langit dan di bumi, ya Tuhan, punya mula kerajaan. Dan Engkau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripadamu, dan Engkau yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tangan-Mu lah kekuatan dan kejayaan, dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan mengukuhkan segala-galanya. Sekarang ialah kami, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur kepada-Mu dan memuji nama-Mu yang agung itu. Nama Tuhan Yesus Kristus, Bapakku, Juru Selamatku, amin. Aku tidak akan goyah, Bapa. Berfirman pagi ini, Bapa, siapkan hati kami, pikiran mulut kami suci ke dalam nama Tuhan Yesus. Ampuni Bapa segala dosa kesalahanku dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur, haleluya. Amin, amin. Puji nama Tuhan. Sungguh kita bersyukur kepada Tuhan yang rahmat dan anugerah Tuhan. Kita selalu dekat dengan setia dengan Yesus, itu anugerah Tuhan. Di dalam Yohanes pasal 6 ayat 65 dikatakan, tidak seorang pun sampai kepada Bapa
tidak bisa oleh datang kepada Bapa kalau tidak mendapatkan kasih karunia. Mari saya mau baca. Supaya bukan pendapat saya, ini firman Tuhan. Supaya saya tidak salah menyalakan, menyatakan kalimatnya. Ya, demikian firman Tuhan. Yohanes 6 ayat 65, demikian firman Tuhan. Lalu ia berkata, sebab itulah aku katakan kepadamu, tidak ada seorang pun dapat datang kepadaku kalau Bapa tidak mengaruniakan kepadanya. Jadi kalau saudara bisa setia, termasuk saya, bisa setia datang kepada Tuhan, bisa dekat dengan Tuhan, itu karena anugerah Tuhan. Kalau tidak dikaruniakan oleh Bapa, tidak bisa kalau Bapa tidak mengaruniakannya kepadanya. Amin. Jadi berarti saudara dan saya dicinta, disayang sama Tuhan. Kalau kita dicinta, disayang sama Tuhan, mari kerjakan keselamatan yang Tuhan berikan. Kesetiaan kita, maju terus melakukan pekerjaan Tuhan sampai Tuhan sudah datang kembali. Karena janji Tuhan, kita tidak akan goyah selama-lamanya. Amin. Mari kita kembali kepada firman Tuhan. Kita mau baca berurutan. Kemarin baca 124, sekarang sudah 125. Terus saudara dengan setia sampai nanti akhirnya Mazmur 150 selesai ya. Setelah itu lanjutkan nanti di kitab berikutnya ya. Jadi setelah Mazmur kita mau baca Amsal Soleman ya udah. Puji nama Tuhan, kita terus setia sampai Yesus datang. Amin. Demikian firman Tuhan, Mazmur 115 ayat 1 sampai 5. Nyanyian ziarah. Orang-orang yang percaya kepada Tuhan adalah seperti gunung Sion yang tidak goyang, yang tetap untuk selama. Amin. Kita tidak akan goyang, dekat dengan Yesus seperti gunung Sion. Kokoh, hebat pada kekuatan kita datang dari Tuhan Yesus Kristus. Siapa kelawannya? Rum 8:31. Kalau Allah di pihak kita, siapa kelawannya? Gak ada saudara. Ya, Dia yang paling sempurna, tersohor, termulia, paling sempurna, terkuat di atas segala-galanya. Iblis saja gemetar jumpa dengan Tuhan. Maka bukti nyata saya dipelihara sama Tuhan bersama Bapak Ibu bisa kuat sampai saat ini karena ada Tuhan Yesus yang senantiasa menyertai kita. Tidak akan goyang itu selama-lamanya. Yerusalem, gunung-gunung sekelilingnya, demikianlah Tuhan sekeliling umatnya dari sekarang sampai selama-lamanya. Termasuk Yerusalem, Israel, pasti dalam perlindungan Tuhan. Israel rohani kita semua, Israel jasmani bangsa Israel, kita berdoa semuanya. Setiap umat Tuhan, ya, kalau kita betul cinta Tuhan, ada di Israel, adalah orang berjalan bersama Tuhan, Bani Israel, ya, adalah orang-orang cinta Tuhan berjalan bersama Tuhan. Itu artinya Bani Israel adalah orang yang berjalan bersama dengan Tuhan. Kalau setiap kita yang berjalan bersama Tuhan, pasti ada penyertaan Tuhan. Itu mari kita mau setia sama Tuhan. Setiap situasi, kondisi apapun, jangan pernah berubah. Setia bersama dengan Tuhan Yesus. Tuhan akan menyertai kita sekarang buat selama-lamanya. Ayat 3, tongkat kerajaan orang fasik tidak akan tinggal tetap di atas tanah yang diunikan kepada orang benar. Supaya orang-orang benar tidak mengulurkan tangannya kepada kejahatan. Amin. Orang fasik pasti binasa. Kalau kita baca di dalam 1 Samuel pasal 2 ayat 9, orang fasik binasa di dalam kefasikannya. Karena dia tidak ada Tuhan. Orang fasik tidak percaya kepada Tuhan. Orang fasik melawan Tuhan. Dia mengandalkan kekuatan sendiri. Siapa bisa melawan kekuatan dari Tuhan? Orang fasik tetap itu manusia. Ya, nafasnya diambil sama Tuhan, selesai dia. Ya, pokoknya tidak bisa melawan Tuhan. Mari selagi kita hidup, mari kita disebut orang benar. Kita mau selalu mencari Tuhan. Ayat yang keempat, lakukanlah kebaikan ya Tuhan kepada orang-orang baik dan kepada orang yang tulus hati. Mari kita mau punya hati baik dan hati yang tidak tulus. Karena ternyata di dalam Mazmur 73 ayat 1, Tuhan itu baik bagi orang yang bersih, hatinya tulus. Itu Tuhan baik. Saya mau baca Mazmur 73 ayat 1, demikian firman Tuhan. Sesungguhnya Allah itu baik bagi mereka yang tulus hatinya, bagi mereka bersih hatinya. Mari kita mau jaga hati. Seperti pada hari berapa yang lalu saya katakan, kita mau jaga hati kita. Tuhan lihat hati kita. Amsal Sulaiman 4 ayat 23. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Hati kita baik kalau hati diisi dengan firman Tuhan. Jadi kalau hati diisi dengan firman Tuhan, hati kita ada kebenaran Tuhan. Dan kita melakukan firman Tuhan karena kita cinta Yesus. Kalau kita cinta Yesus,
harus melakukan firman Tuhan. Itu dalam Yohanes 14 ayat 15 dan ayat 23. Kalau engkau mengasihi aku, kata firman Tuhan, kau menuruti perintah-perintahku. Kita mau sifat taat. Mari belajar jadi hamba Tuhan, anak Tuhan yang taat. Jangan menjadi anak Tuhan yang bandel. Ya, lakukan kebaikan. Tuhan akan lakukan kebaikan ya Tuhan kepada orang yang baik dan tulus, hati bersih, pasti terima kebaikan dari Tuhan, seperti dalam Mazmur 73 ayat 1 ayat yang kelima terakhir. Tapi orang-orang yang menyimpang ke jalan yang berbelit-belit, akhirnya Tuhan mengenyahkan mereka bersama-sama. Orang-orang melakukan kejahatan, damai sejahtera atas Israel. Amin. Orang melakukan kejahatan habis binasa. Ya, jadi Tuhan melawan orang jahat, tapi Tuhan memberkati orang baik punya hati yang bersih tulus. Damai sejahtera Israel. Damai sejahtera buat Bapak Ibu Saudara semua. Saya katakan, Israel itu bukan hanya bangsa Israel, tapi kan Israel adalah orang-orang melangkah bersama dengan Tuhan. Kalau melangkah bersama Tuhan, kita semua diberkati, termasuk bangsa Israel. Kita berdoa supaya ada takut akan Tuhan, supaya mereka jangan berjalan dengan kekuatan sendiri, tapi berjalan bersama dengan Tuhan. Kalau berjalan bersama Tuhan, ada damai sejahtera, ada sukacita. Serahkan hidup kita sepanjang di dalam tangan Tuhan. Sebelum Bapak Ibu beraktivitas apapun, Kamis pagi 23 April, ingat, minggu depan 7 hari lagi kita sudah masuki tanggal yang terakhir. Berarti di bulan April kita hanya 1 minggu lagi. Tetapi hari demi hari kita mau melangkah bersama Tuhan. Kalau bersama dengan Tuhan, kita tidak akan goyah. Tuhan memberkati kita semua. Hanya dekat dengan Tuhan Yesus saja aku sangat-sangat bahagia dan tenang. Amin, haleluya. Daripada nyala keselamatanku, amin, haleluya. Hanya Dialah gunung batuku, hanyalah Tuhan Yesus kota bentengku. Aku tidak akan goyah sampai selama-lamanya. Amin, haleluya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari kau dengan wajah-Nya dan memberi kau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi kau damai sejahtera. Haleluya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin, amin. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita mau tingkatkan iman percaya kita kepada Tuhan, harapan kita kepada Yesus, dan kita tidak goyah selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Immanuel, amin. Puji Tuhan.